Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Muhammad Ali Toha Segaf. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Bagaimana menurut dokter tentang bekam ditinjau dari sisi kesehatan? Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbekam ini adalah salah satu metode pengobatan yang dilakukan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tradisi di antara di kalangan para sahabat. Ya. Kenapa? Karena memang berbekam ini memberikan manfaat, diyakini dari dulu memberikan manfaat untuk kesehatan. Ya. Sekarang saya rasa hampir mayoritas dari masyarakat muslimin memahami tentang bekam atau yang dalam bahasa Arabnya disebut hijamah. Hijamah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang praktek membekam. Para pembekam itu dipuji oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang mempelajari pembekaman dan mengobati orang dengan pembekaman itu termasuk orang-orang yang mendapat keutamaan dalam Islam. Kenapa? Karena bekam ini diakui memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, sekarang kan masalahnya adalah di masa modern ini masih relevankah orang berobat dengan berbekam? Ya, itu. Ya. Yang pertama adalah sepanjang berbekam itu menjadi pelengkap dalam pengobatan, itu memang memberikan manfaat. Satu ini. Kemudian yang kedua, pada penyakit-penyakit tertentu berbekam itu juga memberi manfaat. Ya. Dalam praktek saya mempunyai pengalaman mengobati pasien-pasien dengan bekam. Bahkan banyak pasien-pasien yang lebih berani dari kami di dalam berbekam itu. Sebagai contoh, pernah pengalaman seorang ibu dari Sumatera Selatan datang ke Jakarta, dari airport langsung menuju ke tempat praktek saya, dan dia berobat, konsultasi, dan dia mengatakan dia minta dibekam. Ketika saya periksa, ternyata kadar gula darahnya hampir 600. Masya Allah. Saya katakan bahwa saya tidak berani membekam ini. Kenapa? Karena terlalu tinggi. Biasanya kalau di atas 200 saya tidak berani membekam. Ya. Nah, tapi ibu ini sedemikian tekadnya luar biasa. Dia mengatakan saya bertanggung jawab sepenuhnya jika ada apa-apa. Saya datang ke sini, saya ingin berbekam. Akhirnya dengan disaksikan oleh keluarganya semua, banyak orang yang mengantar dia tidak sendiri gitu. Kemudian dilakukan pembekaman di klinik saya, dan setelah bekam dia pulang dengan membawa obat juga, dia minum obat herbal, ya. Dan setelah 1 minggu dia datang kembali ke klinik, ternyata gula darahnya turun jadi 300 sekian gitu, ya. Itu mengejutkan saya itu. Dan ibu itu dia mengatakan bahwa setelah saya dibekam, saya pulang tuh merasa badan saya sehat. Yang tadinya badan saya rasanya udah sakit semua katanya dia bilang. Sehat, dia merasa sehat. Kemudian dia minta dibekam lagi. Saya katakan lagi bahwa saya tidak membekam pasien yang kadar gula darahnya di atas 200. Ibu ini masih 300 lebih. 300 sekian gitu. Kemudian dia paksa dia minta dibekam. Akhirnya dibekam pada waktu itu. Kemudian dia pulang lagi dengan membawa obat juga. Dia minum obat herbal. Dan seminggu kemudian dia datang lagi. Ketika dia datang yang ketiga ini, ternyata kadar gula darahnya itu 156. Jauh sekali turun. Ya, jauh sekali turunnya. Yang itu secara logika tidak mungkin hanya dilakukan dengan diet, ya kan? Dan selama itu pula ibu itu tidak meminum obat dari obat kimia sintetik. Nah, jadi saya menganggap bahwa bekam ini efektif untuk penderita kencing manis. Pengalaman yang lain misalnya penggunaan pembekaman pada pasien asam urat, itu juga cepat menurunkan bekam. Penggunaan bekam pada pasien tekanan darah tinggi, hasilnya bagus juga. Gitu. Jadi dengan ini maka dan ini berulang-ulang, bukan hanya satu pasien. Jadi kita mengamati beberapa pasien dan hasilnya bagus, maka saya berkesimpulan bahwa bekam ini memberikan manfaat untuk kesehatan, baik secara tradisional maupun jika dites secara laboratorik.
Lalu tadi dokter kenapa begitu takut jika gula tinggi itu dokter bekam? Bukankah dengan bekam tidak menyebabkan luka yang besar misalnya? Bukankah hanya mengambil darah saja? Ya. Kenapa kita begitu takut dengan ini? Ya. Kalau memang betul bahwa perlukaan pada pembekaman itu sangat tipis dan tidak mungkin menimbulkan Gangren misalnya. Ya, menimbulkan luka infeksi dan sebagainya tidak, ya kan? Karena itu tidak luka, hanya dari jarum-jarum saja. Namun demikian ini kan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian kita. Karena orang yang gula darahnya tinggi itu bisa aja terjadi perdarahan, mudah terjadi perdarahan. Mungkin dia ada gangguan di kapilernya, yang mungkin dia gula darahnya tinggi ini sudah sedemikian lama bisa saja terjadi. Makanya saya batasannya adalah 200. 200 itu yang paling, karena itu batas untuk kita mendiagnosis dia atau dia kencing manis atau tidak, karena 200 ya secara teori begitu kan. Ya. Termasuk juga darah tinggi, apakah kalau terlalu tinggi berani kita membekam? Iya, darah tinggi juga biasanya orang-orang yang kronis ya. Jadi yang tekanan darah tinggi diberikan pengobatan oleh dokter tidak turun-turun tekanan darahnya. Ya kan? Dia kan penasaran ya. Dia bolak-balik ke dokter spesialis tidak turun-turun, lalu dilakukan pembekaman. Ya, kalau sepanjang itu masih di bawah 160 ya. Kemudian bawahnya diastoliknya itu di bawah 120, ya kita masih berani melakukan pembekaman. Dan itu memberi hasil. Jadi kalau orang bilang di atas 160, di bawah 120 itu udah paling mentok ya, kira-kira begitu ya. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, gimana caranya bekam? Apa yang mesti dibekam? Bagian mana yang mesti dibekam? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Ya. Jadi bekam itu ada pembatasannya, keterbatasannya ada. Ya, kalau saya mengambil titik-titik bekam pada otot-otot yang besar. Ya, jadi misalnya di punggung, ya, di pinggang bisa. Yang kita hindari adalah pembekaman di sendi-sendi persendian. Itu saya tidak menganjurkan itu. Ya. Kemudian pembekaman di kepala juga itu terbatas. Jadi kalau ada orang datang ke pembekam itu akan melakukan pembekaman di kepala, maka saya anjurkan itu paling tidak 3 bulan sekali. Jangan lebih dari itu. Jadi jangan melakukan misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan. 3 bulan sekali boleh kepala, tapi kalau enggak jangan. Jangan terlalu banyak. Kemudian juga jadwal bekam juga begitu. Jadi setiap pasien yang datang, setelah kita diagnosis penyakitnya, kita buat resep bekamnya, kemudian kita bikin jadwal bekamnya. Jadwal bekamnya itu biasanya untuk pasien yang akut yang baru datang itu kita berikan pembekaman 2 minggu kemudian dia datang lagi dibekam lagi, ya. Jadi 2 kali. Setelah itu sebulan kemudian dia dibekam, sebulan lagi dibekam lagi. Setelah itu 3 bulan sekali. Jadi bekam itu tidak berarti bahwa kita bebas melakukan pembekaman misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, enggak. Itu ada metodenya juga. Jadi kita lihat dari keadaan pasien ini seperti apa. Ada pasien yang kalau kita lihat ini pembekamannya cukup 3 bulan sekali, atau ini 1 bulan sekali misalnya, atau keadaan akut seminggu sekali selama 2 kali. Jadi bekam, seminggu kemudian bekam. Ada juga. Terus 2 minggu kemudian bekam. Jadi itu pengaturan ini membutuhkan pemahaman yang cukup baik terhadap karakter dari pasiennya. Kan ingat dasarnya bekam kan untuk pengobatan penyakit akibat gula batidam. Gula batidam. Bergejala darah ya. Bergejala darah. Jadi kita juga lihat orang yang mengalami itu kan kelihatan sekali orangnya. Biasanya matanya merah, misalnya kulitnya merah, kemudian kelihatan sekali lah bahwa itu penyakit darah. Untuk orang-orang yang seperti itu bekam itu sangat signifikan hasilnya. Begitu dia dibekam, terus langsung dia merasakan enaknya, manfaatnya. Masya Allah. Lalu ada juga yang bertanya, biasanya dibekam di mana kalau yang biasanya yang dokter lakukan di klinik? Titik-titiknya atau titik-titiknya ya maksudnya. Titiknya ada banyak sih. Mungkin orang kan suka kadang-kadang kalau bisa dikatakan di kampung-kampung lah, kadang-kadang ada yang kayaknya terlalu banyak, ada juga yang dikit. Nah itu kira-kira gimana dokter yang benar? Jadi gini kan, seorang pembekam yang baik, dia akan membekam hanya sedikit titik. Kalau dia seorang pembekam, kita datang ke pembekam, kemudian dia bekam banyak sekali titik, berarti dia bukan ahli.
Oke. Nah itu untuk takarannya itu. Jadi dia akan membekam hanya sedikit titik. Oke. Ya. Kenapa? Karena dia akan konsentrasi pada keluhan utama dari pasien. Ya. Kalau kita misalnya mau tampung semua penyakit dengan satu kali bekam, itu tidak bisa. Ya kan? Berarti kita tidak ahli itu. Ya kan? Jadi kan sekarang ada keluhan misalnya ya, ada keluhan orang mohon maaf ini sakit kepala kemudian disertai muntah, disertai diare misalnya gitu kan. Nah, orang demikian tidak berarti bahwa oh rumusnya sakit kepala tuh ini, resepnya diare itu ini, ya. Kemudian mual itu muntah ini. Kemudian orang dibekam semua titiknya sama-sama tidak boleh. Bisa dari rendah itu kemungkinan. Iya, jadi ada titik-titik yang diambil, yang kalau itu diambil untuk mengatasi penyakitnya, maka ketiga keluhannya akan bisa teratasi. Itu dibutuhkan keahlian. Maka di situ letaknya bahwa seorang ahli bekam itu tidak bisa belajar sehari 2 hari. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan harus magang kepada ahli bekam yang sudah mahir supaya dia tahu bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah dengan bekam. Jadi dia juga mesti memahami dasar-dasar tubuh manusia dan anatomis manusia juga, dokter ya. Persis ya. Fisiologis dari organ tubuh masing-masing organ ya. Anatomis dari titik-titik bekam itu harus dikuasai. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi mengajarkan juga? Misalnya di titik ini Nabi mengerjakan, di titik ini ada nggak itu keterangannya? Ada. Ada titik-titik yang diajarkan Nabi. Ya, misalnya titik di apa namanya 2 ini ya, titik di antara 2 ini ada ain ya kan, kemudian ada titik kahil, terus ke bainal katifain, titik munkib ya, terus ada banyak titik yang diajarkan oleh Nabi ya. Tapi yang paling inti itu kan misalnya sekarang gini, penderita tekanan darah tinggi, maka dia titiknya yang diambil adalah titik nakroh. Nakroh itu artinya di celuk di sini di bawahnya kepala, badok kepala, misalnya itu. Kemudian orang-orang yang punya problem di kepala, ya kan, bisa diambil dari mughith di puncak kepala, kemudian bisa diambil di kanan kirinya, ya kan, kanan kiri ini, ya, ahda'ain namanya, ya itu. Saya rasa banyak sekali titik-titik yang apa namanya diinikan. Yang penting adalah bahwa kita harus mengetahui kapan orang itu dibekam dan kapan itu tidak boleh bekam. Nah, itu adalah hal yang paling penting. Nanti mungkin kita akan membahas ini di sesi yang selanjutnya ya. Iya. Lalu ada pertanyaan untuk jaga kesehatan, dokter. Bolehkah kita dibekam yang rutin untuk jaga kesehatan? Maksudnya bagi orang kita yang sehat, mungkin kita hidup di kota besar ya, dokter ya. Sering kena polusi, sering makan yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna. Itu kan semua radikal bebas ya, atau bahasa umum mungkin racun. Apakah bekam bisa membuang itu semua? Jadi simpelnya bisa apa? Berapa rutinnya kita bisa dibekam untuk jaga kesehatan? Betul? Ya, ya. Jadi pembekaman itu untuk orang sehat, untuk pemeliharaan kesehatan 3 bulan sekali cukup. 3 bulan sekali. Nah, dilakukan 3 bulan sekali. Tapi kalau orang-orang yang dengan pola hidup yang tidak teratur ya. Jadi orang-orang yang istilahnya makannya tidak teratur ya, tidurnya tidak teratur, perokok ya. Karena rokok itu banyak menimbun racun dalam tubuh. Rokok termasuk. Nah, jadi kalau orang ya, seperti itu, tentu pada awal-awalnya itu dibutuhkan pembekaman yang sering. Ya, sampai racunnya itu banyak berkurang gitu kan. Nah, setelah itu sepanjang dia berhenti ngerokok, kalau dia masih ngerokok terus ya racun masuk terus. Jadi ya tidak bisa mau dibekam-bekam juga nanti racunnya dibuang, ada racun masuk lagi ya tidak selesai. Jadi misalnya itu. Tapi kalau dia berhenti merokok kemudian dia dibebaskan dari racunnya itu dengan bekam, nah nanti setelah dia dalam satu periode tertentu stop, setelah itu 3 bulan sekali cukup berbekam. 3 bulan sekali. Tapi itu 3 bulan selama dia sudah bisa jaga kesehatan ya. Iya. Ya. Tapi ada juga orang kalau misalnya dia ngerokok juga, dia mungkin tingkat stresornya tinggi, terus makannya demen makan berlemak, tetap dihancurkan sebulan sekali berarti kalau seperti itu ya. Iya, iya betul. Dan itu pun belum tentu bisa membantu. Karena kecepatan dari apa namanya kerusakan organ tubuh akibat dari rokok dan racun-racun yang lain itu belum tentu bisa dikejar dengan bekam. Jadi bekam ini kan
tujuannya salah satu alat untuk pengobatan. Salah satu alat pengobatan. Nah, kalau tidak diikuti dengan perubahan pola hidup, lifestyle-nya, maka dia akan tidak bisa teratasi hanya dengan bekam aja gitu. Nah. Jadi tetap pola hidup sehat tetap mesti kita jalankan juga. Harus ya, harus. Tidak. Ya. Oke, tadi kita langsung saja ke pembahasan mengenai bekam untuk penyakit ghalabatid dam atau bergejolak darah. Ya, yang mungkin yang sering kita jumpai adalah penyakit darah tinggi. Nah, kalau secara medis kan penyakit darah tinggi itu mesti tergantung obat seumur hidup, dokter kan? Ya. Jadi dia nggak bisa tidak mesti makan obat. Kalau tidak, dia akan tensi naik terus yang berakibat fatal buat komplikasi ke jantung atau stroke. Nah, pertanyaannya apakah dengan bekam itu bisa membantu untuk menurunkan darah tinggi? Saya termasuk orang yang tidak 100% sependapat bahwa orang tekanan darah tinggi itu harus minum obat seumur hidup. Tidak sependapat saya. Oke. Kenapa? Kenapa kok dokter menganjurkan minum obat seumur hidup? Karena orang itu tidak merubah pola hidupnya. Oke. Ya kan? Kan tadi saya sudah pernah dalam episode yang lalu, itu saya sudah menjelaskan bahwa orang yang sakit akibat pola hidup yang salah, ketika dia merubah pola hidupnya menjadi baik, maka akan terjadi recovery. Ya kan, akan menjadi pemulihan. Artinya apa? Akhirnya dia bisa pulih lagi kesehatannya, gitu kan? Nah, tapi kan tidak semuanya cukup hanya merubah pola hidup, ada yang mesti pakai obat, dibantu obat dan sebagainya, gitu kan? Nah, itu juga begitu, sama ini, prinsipnya sama. Jadi penyakit-penyakit kronis yang dikatakan harus minum obat seumur hidup, ya, itu belum tentu membutuhkan obat seumur hidup. Jika orang itu merubah pola hidupnya. Kalau dia pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat, makan teratur, olahraga teratur, ya, minum air putih yang banyak, mungkin tidak stres, tidur cukup, mengendalikan stres, ya, maka dia otomatis dia akan menjadi lebih mudah sehat dan bisa pulih. Jadi tanpa mesti tergantung obat juga sebenarnya ya? Tidak harus tergantung obat selamanya. Oke. Ya, obat itu kan intervensi dari luar. Di dalam pengobatan tradisional, ya, orang itu bisa sembuh tidak harus dengan intervensi dari luar, tidak harus dengan meminum obat, ya kan? Kadang-kadang bisa juga dengan mengubah pola hidup, bisa juga dengan memperbaiki siklus hidupnya, ya kan? Ada orang-orang yang misalnya biasa begadang misalnya, yang biasa begadang gitu kan? Kalau dia kemudian mulai memperbaiki supaya tidurnya lebih cepat, tidur cepat, bangun cepat, kan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah kan, tidurnya cepat, bangun cepat juga, maka dia akan sehat, akan pulih gitu loh. Nah, tetap sekali lagi pola hidup sehat tetap mesti dijalankan. Tetap itu adalah nomor satu. Itu udah nomor satu dan wajib. Lalu pertanyaan yang terakhir, mungkin penyakit yang terakhir yang umum juga kita jumpai, masalah ghalabatid dam. Untuk diabetes, kencing manis. Nah itu kan penurunan fungsi insulin. Dan juga sama, secara medis juga mesti makan obat terus seumur hidup. Nah, gimana kira-kira manfaat bekam? Saya belum ada pengalaman secara dengan fakta ya. Dengan fakta saya belum ada. Tapi dalam literatur-literatur dijelaskan bahwa itu seharusnya bisa juga. Gitu kan? Diatasi yang nanti lama-lama dia tidak perlu minum obat. Karena kan itu tadi saya bilang. Sekarang kenapa kok fungsi insulin itu menurun? Ya kan? Karena ada gangguan di pankreas. Kan? Nah, kenapa terjadi gangguan pankreas? Karena ada racun atau apa masalah-masalah lain yang menyebabkan pankreas itu fungsinya tidak bagus, sehingga memproduksi insulin yang kualitasnya jelek, gitu kan? Nah, kalau pankreas ini diperbaiki, pola hidup diperbaiki, makannya semuanya diperbaiki, maka otomatis seharusnya dia menjadi bagus, memproduksi insulin yang baik, ketergantungan terhadap obat jadi berkurang. Yang salah itu penerapan sekarang ini adalah bahwa pasien itu tidak dididik untuk mengubah pola hidup, hanya diberi resep-resep aja, dan itu yang harus dirubah. Ya, pola terapi yang hanya mengobati, dokter, berarti ya. Kita juga mesti menterapi kejiwaannya dan juga pola hidupnya. Promotifnya, peningkatan kualitas hidupnya harus dilakukan. Dan itu memang untuk terutama di Indonesia masih kurang sebenarnya ke arah situ. Kita masih lebih cenderung untuk mengobati penyakit itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mau meluangkan waktu bersama kami. Mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semua dan juga para pemirsa di rumah. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di episode yang selanjutnya. Saya Muhammad Rifki, mohon pamit dan minta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.